Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sistem pembelajaran kami khusus untuk kelas seni budaya. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk pada topik yang baru, tetapi masih seputaran seni rupa. Baiklah, topik kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang berkreasi karya seni rupa murni dan terapan Nusantara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu diharapkan supaya siswa mampu merancang karya seni rupa murni dan terapan yang dikembangkan dari berbagai unsur seni rupa Nusantara. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat karya seni murni dan terapan yang dikembangkan dari berbagai unsur seni rupa Nusantara. Baik, nah kita masuk pada bagian A, yaitu merancang berkreasi seni rupa murni dan seni rupa terapan Nusantara. Nah, ditinjau dari fungsi atau kegunaannya, karya seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Nah, seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat untuk maksud mengejar perasaan indah semata, ya. Jadi hanya untuk dinikmati keindahannya. Sementara yang satu adalah seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang dibuat untuk dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya bagi kebutuhan manusia, namun tetap mempertahankan nilai keindahannya atau estetikanya. Sebagai contoh ada karya kriya, ada tata busana dan arsitektur. Ya, contoh-contoh daripada kriya ini kita bisa jumpai di pasar. Ketika kita pergi ke pasar, pasti ada orang berbelanja dengan membawa keranjang. Nah, keranjang digunakan untuk apa? Untuk membawa belanjaannya. Tapi kebanyakan keranjang yang dibawa itu adalah keranjang hasil daripada anyaman. Yang kita ketahui sendiri, anyaman itu merupakan seni kriya. Nah, pernahkah kita melihat keranjang yang dibawa tersebut bentuknya kurang bagus? Pasti bagus, ya. Kenapa bagus? Ya, karena estetikanya tetap dijaga. Dalam proses penciptaannya mereka tidak melupakan nilai estetika atau nilai keindahannya, sehingga keranjang bisa berfungsi dua. Yang pertama, estetikanya bisa dinikmati, yang kedua, kegunaannya, ya. Oke, begitu juga dengan busana dan arsitektur. Nah, untuk berkarya seni rupa murni atau terapan, terlebih dahulu harus membuat rancangan gambar. Nah, dalam kegiatan merancang sebuah karya seni rupa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, yaitu mengadakan pengamatan. Kemudian yang kedua, pemahaman objek melalui sketsa, kemudian penguasaan alat dan bahan dan penguasaan komposisi. Nah, jika hal ini sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah tahapan pembuatan. Nah, sekarang apa yang kita lakukan pada saat proses pengamatan? Apa yang diamati? Tentu saja yang diamati yaitu objek-objek yang akan kita gunakan, yang akan kita jadikan lukisan, atau akan kita jadikan karya. Nah, tentu saja kita harus amati objek tersebut bentuknya seperti apa. Nah, setelah kita amati, kemudian kita harus paham dulu, ya, mengenai sketsanya. Jadi pemahaman objek melalui sketsa, ya. Jadi kita membuat objek, ya, tersebut dalam bentuk sketsa. Artinya kita membuat rancangan dasarnya, rancangan dasar daripada objek tersebut dalam bentuk sketsa. Nah, tentu saja dalam pembuatan sketsa, ya, kita tahu sendiri apa itu sketsa. Sketsa berarti sebuah rancangan gambar mula-mula. Sebelum kita warnai, kita buat dulu rancangannya, ya. Setelah kita merasa ini sudah sempurna, sudah bagus, sudah tepat, proporsinya sudah pas, baru kita warnai. Oke, kemudian yang berikut, pemahaman objek, penguasaan alat dan bahan, ya, serta penguasaan komposisi.
Tentu saja kalau kita mau membuat sesuatu, otomatis kita harus menguasai dulu alat atau bahan yang akan kita gunakan. Ya, apakah ini susah atau tidak? Apakah bahan yang kita gunakan ini dia cair atau padat? Ya, kita harus kuasai dulu. Ya. Kemudian setelah itu, ya, kita harus juga menguasai tentang komposisi. Tentu saja dalam pembuatan karya seni rupa, nah khususnya ragam hias, kita harus juga menguasai komposisi. Komposisi merupakan tata letak, bagaimana penyusunan objek-objek yang akan kita buat. Ya, jadi perlu dimengerti, perlu dipahami komposisi itu ada 3. Yang pertama komposisi simetris, komposisi asimetris, dan yang ketiga komposisi sentral. Komposisi simetris yaitu kiri kanan jumlahnya sama dan besarnya sama, otomatis dia akan seimbang. Komposisi asimetris, kiri kanan tidak sama jumlahnya dan juga besarnya tidak sama, tetapi tetap kelihatan seimbang. Ya, sementara yang ketiga itu posisi sentral, yaitu di mana objek utama atau center of interestnya itu berada pada posisi tengah, dan kiri kanannya itu objek-objek pendukung, seperti itu. Ya, perlu diingat dalam pembuatan ragam hias nanti. Nah, setelah ini juga nanti akan ada video, ya, bagaimana contoh dalam contoh yang paling simpel dalam membuat ragam hias. Nah, jika hal ini sudah terpenuhi, maka langkah-langkah selanjutnya adalah tahapan pembuatan. Jadi ketika kita sudah mengadakan pengamatan, kita sudah mengadakan pemahaman objek melalui sketsa, kemudian kita sudah bisa menguasai alat dan bahan yang kita akan gunakan, serta kita sudah menguasai komposisinya, ya, rancangan komposisinya seperti apa, maka barulah kita masuk dalam tahapan pembuatan karya. Nah, kali ini kita akan membahas tahapan pembuatan hiasan dinding dengan memunculkan pola ragam hias suku Pamona. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu menyiapkan contoh ragam hias suku Pamona. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa contoh bentuk-bentuk daripada ragam hias suku Pamona, ya, ada di PowerPoint yang saya sudah siapkan. Kemudian yang berikut yaitu membuat sketsa atau merancang gambar dengan pensil. Nah, tentu saja ketika kita membuat sketsa jangan menggunakan drawing pen atau spidol, tapi kita gunakan pensil. Kenapa? Karena pensil mudah dihapus, dan perlu diperhatikan ketika kita membuat sketsa jangan membuat garis dengan tebal. Buatlah garis yang tipis. Ya, sketsa tidak harus tebal, tapi dia hanya menggunakan garis yang tipis. Yang penting yang perlu diingat di situ dia sudah bisa terlihat oleh mata kita. Tidak perlu tebal, tipis-tipis saja, yang penting sudah bisa terlihat oleh mata kita. Jadi sehingga ketika kita menghapusnya tidak akan mengotori karya kita, kerjaan kita. Nah, itu maksud daripada pembuatan sketsa dengan garis yang tipis-tipis. Nah, yang berikut, jika rancangan sudah selesai maka berilah warna. Oke, ketika kita sudah membuat sketsa dan kita rasa itu sudah pas, sudah tepat, maka kita masuk pada proses pewarnaan. Nah, yang berikut, ya, setelah selesai diwarnai maka berilah bingkai yang sesuai, yang serasi untuk menambah estetika. Oke. Next. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembuatan karya, otomatis kita harus tahu dulu, ya, motif-motif ragam hias itu apa saja. Nah, ragam hias ada berbagai macam motif. Yang pertama itu motif flora atau vegetal, ya. Flora ini kita tahu sendiri dia terinspirasi daripada tumbuh
tumbuhan. Nah, jadi sumber inspirasi dari motif flora ini yaitu tumbuh-tumbuhan. Ya, flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Ya, kemudian ragam hias ini mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Yang berikut, ya, ragam hias fauna atau animal. Ya, bentuk motif ini dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Nah, ragam hias ini juga dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu. Ya, kalau di Irian Jaya tentu saja dengan burung cendrawasihnya, ya. Kemudian kalau di Lampung tentu dengan motif gajahnya. Kemudian Komodo tentu dengan bentuk-bentuk daripada Komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Dan kalau di Sulawesi tentu saja khususnya daerah Poso pasti ciri khasnya yaitu burung alo. Ya, burung alo itu adalah ciri khas daripada fauna yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kemudian ada lagi yang dimaksud dengan ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris itu merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Nah, ragam hias ini dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Nah, khusus untuk ragam hias dari suku Pamona itu kebanyakan dia berbentuk geometris, ya. Dan ini adalah salah satu keunikan dari beberapa ragam hias atau motif-motif hias yang saya amati, ya. Suku Pamona ini memiliki ragam hias yang sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain. Kenapa? Karena ketika dia masuk dalam bentuk-bentuk fauna, ya, di situ tidak terlalu kelihatan bahwa itu berbentuk binatang, tapi hanya merupakan simbolik saja. Contoh, ada ragamnya suku Pamona yang namanya bebukaka. Bebukaka itu kalau kita lihat, itu dari segi namanya itu artinya adalah laba-laba, tetapi bentuknya tidak seperti laba-laba, melainkan hanya simbolik. Begitu juga dengan ragamnya suku Pamona yang bernama Petondu Baula. Ya, bentuknya tidak mirip seperti seekor kerbau yang bertanduk, tetapi atau kepala kerbau yang bertanduk, tetapi hanya simbolik saja. Dia hanya mengembangkan bentuk-bentuk geometris yang kemudian itu dijadikan simbolik daripada binatang sejenis kerbau. Nah, itu. Kemudian ada lagi bentuk ragam hias figuratif. Nah, ragam hias ini berupa objek manusia, dan ini kalau di suku Pamona sangat jarang kita jumpai. Ini banyak terdapat di daerah Irian Jaya, ya, suku Asmat. Mereka menggunakan objek manusia kemudian digayakan. Oke. Next, bagian C yaitu pola ragam hias. Nah, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk yang lain, pola dapat ditampilkan secara teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Nah, yang pertama, pola ragam hias yang beraturan sering kita jumpai pada bentuk-bentuk geometris, ya, seperti segitiga, segi empat, zigzag, garis silang, ya, dan lingkaran. Itu nanti bisa kita praktekkan, ya, ketika proses pembuatan nanti. Pastinya tentu akan kita jumpai pada
ragam hias upamona, ya, bentuk-bentuk geometris tersebut, ya, yang berbentuk segitiga atau lingkaran. Nah, kemudian yang kedua, pola ragam hias yang tidak beraturan biasanya kita jumpai pada bentuk-bentuk flora. Nah, ini kalau di batik Jawa, batik Solo ini banyak kita jumpai, ya, bentuk-bentuk flora yang tidak beraturan. Nah, di sini ada terdapat berbagai macam ragam hias upamona. Yang pertama di sini ada jalikara, ya, dan dalam bahasa Belandanya bonte, orknop, kemudian ada tobi motada, ya, lengkap dengan bahasa Belandanya, ya. Kemudian ada motif melanga, ya, ada juga bahasa Belandanya di sini. Kemudian pekasi alipa. Pekasi alipa ini seperti saya katakan tadi, sebenarnya kalau diartikan adalah sengatan, ya, dari kelabang atau lipan, ya. Tetapi di sini hanya merupakan simbolik saja, ya, tidak berbentuk lipan, ya, tidak berbentuk lipan, hanya simbolik saja, ya. Kemudian di sini ada pematampone, ini banyak lagi dan berbagai macam bentuk-bentuk. Nah, di sini ada pebungka, ya, sebenarnya artinya adalah kepiting, tapi bentuknya tidak seperti kepiting, ya, malah dia hanya mengembangkan bentuk-bentuk geometris. Nah, ini tinggal dikembangkan nanti, jadi berupa simbolik saja. Kemudian di sini ada pebukaka. Nah, pebukaka ini seperti saya katakan tadi, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bentuk-bentuk seperti laba-laba, tetapi tidak terlihat sama sekali di sini ada bentuk laba-laba. Jadi keunikan daripada ragam hias upamona ini dia berupa simbolik. Nah, ini ada petondu, ya, petondu baula. Memang di sini ada terlihat berupa tanduk, tetapi bentuk daripada kerbau itu sendiri tidak terlihat di sini, ya. Jadi hanya simbolik. Ya. Di sini ada PCC Marisa, ya, ini bentuk-bentuk bunga-bunga yang berada di daerah Kabupaten Poso, ya. Bentuknya juga berupa simbolik, ya, tidak seperti bunga aslinya, ya. Kemudian ada PCC Mantawa, ya, ini juga berupa simbolik, jadi bunga tapi digayakan dengan bentuk-bentuk geometris, ya. Di sini ada juga pewiti asu, ya, bekas pijakan kaki anjing, tapi di sini kalau kita lihat hanya berupa pengembangan daripada bentuk-bentuk geometris segitiga, ya, atau wajik, ya. Kemudian di sini ada bentuk daripada biji-bijian, ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang berikut ini kita bisa lihat di sini ada perbedaan antara ragam hias tidak beraturan dan ragam hias beraturan. Kalau ragam hias beraturan, tentu saja seperti dikatakan tadi, dia banyak menggunakan bentuk-bentuk geometris segitiga dan mengalami pengulangan, ya. Sedangkan ragam hias tidak beraturan, dia yaitu motif di sini flora, ya, motif flora yang tidak beraturan. Jadi bebas, ya, bebas di sini dalam penggarapannya bebas tanpa menggunakan penggaris atau mistar, ya. Jadi proses pembuatannya bebas, mengalir begitu saja. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada bagian B, teknik dan prosedur menggambar ragam hias. Nah,
Yang perlu kita perhatikan dalam proses menggambar ragam hias ini, yang pertama, pola bentuk ragam hias yang akan digambar, ya, polanya seperti apa. Nah, di dalam lingkup kita ini, lingkungan kita ini, segala macam bentuk benda, ya, benda-benda yang ada di sekitar kita itu pasti memiliki bentuk-bentuk dasar, ya. Dia memiliki bentuk-bentuk dasar. Ada yang dasarnya dari segitiga, ada yang dasarnya dari tabung, ada yang dasarnya dari segi empat, dan macam-macam. Ada yang dasarnya dari lingkaran. Nah, ini perlu kita perhatikan dalam proses pembuatan, ya. Nah, apakah pola yang akan kita buat ini dia dasarnya lingkaran atau segitiga? Ketika kita paham dengan objek yang akan kita buat tersebut, maka akan mudah, ya. Jadi kalau kita memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan kita gambar dan kita tahu bentuk dasarnya apa, itu akan mempermudah kita dalam proses pembuatan. Contoh tadi, ada ragam hias suku Pamona yang namanya Petondu Baula, ya. Jadi pola dasar daripada bentuk tanduk tersebut tentu diambil daripada bentuk lingkaran, ya, bentuk lingkaran pola dasarnya, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Tentu saja alat yang akan kita gunakan pensil, ya, dan kuas. Kalau kita ingin mewarnanya dengan menggunakan cat, ya. Adapun biasanya kita biasa menggunakan spidol, boleh. Kemudian media gambar. Media gambarnya apakah di kertas, apakah dia di kayu, apakah dia di kain atau di kulit, terserah kita. Tinggal kita pilih kita mau menyediakannya yang berupa kertas atau yang mana, bebas. Kemudian yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Nah, ukuran pola gambar yang akan dibuat tentu saja kita harus menyesuaikan dengan media tempat untuk kita menggambar. Nah, yang berikut, buatlah sketsa di salah satu kotak bidang yang telah dibuat sebelumnya, ya. Buatkan sketsa. Jadi ada sebentar akan ada video pada bagian akhir PowerPoint ini, bisa disimak bagaimana proses pembuatannya. Kemudian yang berikut, buat bentuk yang sama, ya. Bentuk yang sama bisa dijiplak pada bidang yang lain. Jadi kalau bentuk-bentuk geometris pasti ada pengulangan. Kemudian yang terakhir, warnailah gambar. Oke? Setelah warnai gambar, boleh kita bikin bingkainya. Ya. Nah, dalam penggambaran atau dalam menggambar perlu diperhatikan tentang prinsip-prinsip seni rupa. Nah, tentu ini motif-motif yang kalian buat tadi tidak terlepas daripada prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama yaitu proporsi, yang kedua komposisi, yang ketiga keseimbangan, yang keempat irama, kemudian gelap terang. Ya, gelap terang ini bila jika perlu boleh kalian buat. Dalam arti ketika kita mewarnai, kita harus membuat gradasi di sini. Contoh dari gradasi warna merah yang pekat sampai ke warna merah yang muda. Berarti di situ sudah tercipta gelap terang. Nah, jadi untuk dalam pembuatan ragam hias ini boleh digunakan gelap terang, boleh juga tidak. Ya, tinggal terserah. Tapi kalau kalian ingin membuat dia agak sedikit terlihat 3 dimensi, maka gunakanlah langkah kelima ini, yaitu gelap terang. Seperti itu. Jadi proporsi, ya, bagaimana membuat segitiga yang bentuknya sempurna, ya, bagaimana membuat segi empat yang ukurannya sempurna, itu proporsi. Kemudian
Kemudian komposisi, bagaimana penyusunannya, apakah kalian akan menggunakan posisi sentral, apakah kalian akan menggunakan posisi asimetris, ataupun kalian akan menggunakan posisi simetris. Boleh tinggal pilih. Kemudian keseimbangan tetap diperhatikan. Kemudian irama ini bentuk-bentuk daripada pengulangan tadi, itu berirama dia. Apakah pengulangannya dibuat 3 kali, kemudian diselingi lagi dengan bentuk yang lain, kemudian dibuat lagi pengulangan yang sama, bisa seperti itu. Jadi iramanya diperjelas. Oke? Ya, yang terakhir tugas ya, buatlah salah satu karya yang dapat dijadikan hiasan dinding berukuran A3. Ukuran A3 ini sama dengan ukuran buku gambar yang paling besar. Ya, dengan mengolah dan menyusun bentuk-bentuk keragam hias, suku Pamona menjadi satu kesatuan yang utuh. Warna dapat dibuat sesuai dengan selera Anda dengan tidak melupakan prinsip-prinsip seni dan estetika. Nah, sebagai contoh di sini ada ragam hias yang sudah jadi. Nah, ini adalah hasil penggabungan daripada bentuk-bentuk ragam hias yang terdapat pada gambar-gambar sebelumnya tadi. Nah, tinggal dipilih gambar mana, kemudian kalian masukkan dalam digabungkan pada satu kertas. Nah, maka jadilah ini. Kalau saya lihat ini contoh yang terdapat ini merupakan komposisi sentral yang dipakai ya. Jadi sentralnya di sini yaitu Peton rubaula yang dijadikan sentralnya, center of interestnya. Kemudian di sini ada Pekasi alipa. Kemudian pada bagian topinya ini ada bingkai. Bingkai ini merupakan pengulangan dari bentuk-bentuk PVT asu tadi ya. Jadi bentuk-bentuk segitiga yang diulang. Oke. Nah, di sini kita bisa menyaksikan contoh proses pembuatan ragam hias. Ya, boleh kalian amati proses awalnya seperti apa. Tentu saja harus menggunakan penggaris ya, tentu saja harus menggunakan penggaris. Oke. Nah, ini sepertinya menggunakan posisi sentral ya. Posisi sentralnya itu berupa segitiga yang paling besar, itu sentralnya, center of interestnya. Kemudian di topinya dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran ya. Kemudian perhatikan iramanya di sini ya, irama ya, ada pengulangan daripada bentuk-bentuk daripada segitiga. Itu iramanya ya, ada yang ke atas, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ini salah satu contoh daripada ragam hias bentuk geometris. Tapi nanti yang akan kalian buat pada tugas itu menggabungkan beberapa bentuk-bentuk yang ada di ragam hias suku Pamona ya. Oke. Jadi ini hanya contoh saja bagaimana prosesnya ya. Contoh. Tapi dalam proses pembuatannya nanti usahakan menggunakan penggaris ya.
Untuk lingkaran boleh kalian menggunakan patron boleh. Oke. Ya. Oke. Dengan berakhirnya video contoh tadi, berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Saya harapkan supaya tugasnya segera dikerjakan dan boleh dikumpul pada hari deadline-nya hari Sabtu depan ya, baru dikumpul. Nanti sebelum pengumpulan boleh hubungi saya melalui WA ya, WA. Oke. Terima kasih. Pelajaran kita sampai di sini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Sampai ketemu.